Tahu Abraha? Yang ngancurin Ka'bah. Adik-adik tahu nggak? Abraha itu jelek, pendek, hitam, mukanya sebelah. Ya Abraha. Biar kenalan aja orang jelek, jahat gini ya. Biar tahu gitu. Makanya berjulukan Abraha al-Ashram. Orang manggil dia itu Abraha al-Ashram. Kenapa Ashram? Mukanya separuh. Gitu. Itu si Abraha. Kenapa dia mukanya separuh? Satu ketika, nanti aja kapan-kapan saya cerita. Abraha itu pengkhianat, ada serius sekalian. Dulu negara Yaman itu dikuasain sama seorang pemimpin namanya Aryat kalau nggak salah. Nih, si Aryat ini orangnya ganteng, cakep, panglima besar dia, menguasai kota Yaman. Serius sekalian, kemudian ada di antara pasukannya itu yang memberontak, dan kemudian dia mengumpulkan beberapa orang untuk menjegal, untuk memboikot, untuk menurunkan Aryat ini tadi gitu. Aryatnya karena dia adalah seorang panglima jenderal, dia bilang sama si pemberontak ini yang bukan adalah Abraha, dia bilang kamu jangan gitu sama saya nggak suka kalau kamu inian di belakang, maksudnya berkhianat di belakang. Kalau kamu mau gitu, sekalian aja kita gentle, man to man, laki-laki gitu ya. Ayo kita perang tanding. Abraha sama Aryat kemudian perang tanding. Ada serius sekalian, tapi Abraha ini curang. Ada sedikit sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita semuanya gitu ya. Kita punya pemimpin-pemimpin, kita punya pejabat-pejabat yang takwa sama Allah, amin. Biar negeri ini bisa dibawa kepada kebaikan-kebaikan, amin. Ada sedikit sekalian, jadi ini si Abraha nih udah nyiapin orang. Kamu kalau lihat saya kenapa-napa gitu kan, kamu kalau lihat saya kenapa-napa, kamu nih saya pegangin pedangnya udah ditaruhin racun sianida lah ya, udah taruhin situ. Jadi ada sedikit sekalian saya melihatkan lagi waktunya perang. Perang tandingnya nih 1 lawan 1 ini bener-bener apa sih, sengit lah gitu. Berwaktu-waktu yang lama nggak bisa berhasil, sampai akhirnya kemudian di salah satu kesempatan udah sama-sama lelahnya, Aryat berhasil dengan pedangnya mengelupas sebelah sisinya wajahnya Abraha. Wah, Abraha pun tumbang. Dia pun kemudian tertati-tati gitu. Kemudian orang yang udah dia siapkan berkhianat tadi ini, kemudian segera dia kasih isyarat, dia pun segera maju, kemudian menusuk Aryat dari belakang. Tumbanglah Aryat. Saat itulah Abraha kemudian menjadi pemimpin untuk kaum Habasyah atau negeri Ethiopia sekarang ya, negeri Habasyah. Jadi sekalian, jadi ini si Abraha ini jelek, hitam, pendek, tambah Ashram, mukanya sebelah. Jadi teman-teman sekalian, Abraha itu kemudian memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Nah, saat ketika dia menyerang Ka'bah itu, dia kemudian masuk ke kota Mekah gitu ya. Dia nyari siapa nih pemimpinnya Mekah. Datanglah kakeknya Nabi Muhammad alaihissalam yang adalah bernama Abdul Muttalib. Saat Abdul Muttalib datang, ada serius sekalian, si Abraha nih yang asalnya duduk-duduk di tendanya, begitu melihat Abdul Muttalib datang, kenapa? Gantengnya luar biasa, cakepnya luar biasa, wibawanya luar biasa, kakeknya Nabi. Langsung deh dia kemudian bergerak nyalamin. Dia bilang, saya datang ke sini mau nyerang Ka'bah. Katanya si Abraha. Dan katanya Abdul Muttalib, saya datang ke sini buat bebasin unta-unta saya yang dijarah sama pasukan kamu. Katanya si Abraha, saya sudah kagum sama kamu dari tampilan kamu, dan saya sekarang lebih kagum lagi dari ucapan kamu, wahai Abdul Muttalib. Kenapa gitu? Dia bilang, saya ini datang ke negeri kamu mau nyerang Ka'bah yang jadi agama kamu. Kamu malah mau datang ke sini, malah mau minta dibebasin unta-unta kamu dari tawanan. Adakah untamu itu lebih penting daripada Ka'bah? Kok kamu malah ngomongin unta nih, padahal saya lagi ngomongin Ka'bah. Gitu ya, jauh banget antara unta sama Ka'bah. Katanya Abdul Muttalib kemudian bilang kayak begini, innama narubul idil,
Dia bilang masalahnya bukan seberapa penting Ka'bah dari unta, tapi masalahnya saya adalah pemilik unta. Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Saya cuma bisa jagain unta. Ka'bah biarin yang punya yang jagain dia. Oh gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Dia bilang, saya akan bebaskan unta-unta kamu. Bicara untanya, 100 ekor unta yang dia punya digembalain di jarah pasukannya Abraha buat makan mereka selama berhari-hari di kota Mekah. Katanya Abraha, balikin unta-unta dia semuanya, jangan ada yang diambil satupun. Baik Tuhan, kata pasukannya. Dia bilang, saya juga minta sama kamu, besok jangan ada yang ngasih perlawanan. Oh tenang Tuhan, tenang aja, gak akan ada yang lawan dari orang kita. Kamu urusan mau sama Ka'bah, urusannya sama yang punya. Tenang aja. Balik kemudian Abdul Muttalib bilang sama orang kaumnya, besok jangan ada yang ini ya, jangan ada yang lawan, jangan ada yang mau apa-apaan gitu, mau bawa bambu runcing, mau bawa jangan, gak usah semuanya, gak usah semuanya. Ini Ka'bah kita mau diserah, biarin aja Tuhannya Ka'bah nanti yang akan belain apa yang dia punya. Baik Tuhan. Jadi yang rumahnya deket-deketan sama Ka'bah, kalian menjauh aja ke atas-atas gunung-gunung di kota Mekah. Yang rumahnya jauh-jauhan, jangan ada yang pada nonton. Untung bukan orang Indonesia. Saya bisa bayangin nih, kalau modelnya orang Bekasi, gitu ya. Modelnya orang Kerawang. Ya Allah, adik-adik, jalan tol itu loh seringkali macetnya gila-gilaan karena kecelakaan. Kecelakaannya sih udah habis dari tadi, udah diselamatin. Yang kecelakaan terbawa ke rumah sakit, mobilnya udah dipinggirin, tetep aja macet. Kenapa? Nonton. Gitu kan. Gimana nih kecelakaannya tadi? Siapa lawan siapa? Siapa lawan siapa? Kayak tinju. Habis itu dibilang, kepalanya supir sama kepalanya kemet pisah. Ya iyalah, itu nyambung. Oke baik, adik-adik serius sekalian yang saya muliakan. Jadi itu kemudian terjadilah penyerangan terhadap Ka'bah besok harinya. Wah, bawa bulldozer. Serius, nggak ada. Zaman itu belum ada bulldozer, jadi Abraha bawa gajah gede banget namanya Mahmuda. Tidak ada nama Mahmuda. Ternyata nama gajah itu ya. Ya Allah. Mahmuda artinya orang yang terpuji. Jumat itu juga namanya gajah. Gajahnya Abraha. Jadi dari segi sekalian datang di Mahmuda. Wow, jadi jangan dikirain pasukan gajahnya banyak. Gajahnya satu aja gajahnya. Besar luar biasa. Itu yang akan dipakai buat ngancurin Ka'bah. Gitu. Itu dulu si Mahmuda itu biasa dipakai buat ngancurin bangunan gitu. Zaman itu belum ada bulldozer tadi itu ya. Jadi tuh si Mahmuda, wow, dia jalan aja nih limbung nih, kayak lupa nih di sekitarnya nih, gitu kan? Ada sekalian saya bilang, sampai udah deket Ka'bahnya udah mulai kelihatan, tiba-tiba aja, duduk. Panik si Abraha. Udah jangan gitu dong sih. Begitu bro. Gak mau juga dia tetap aja. Wah ditusuk-tusuk sama si Abraha. Gak mau juga. Kayak digelidikin. Gak peduli dia ya. Wah susah nih. Abraha udah mulai panik. Gimana nih ceritanya? Iniin, gerakin, putar, set, udah arahnya nggak kelihatan Ka'bahnya, suruh berdiri, mau berdiri, diajak jalan. Begitu diarahkan ke arah Ka'bah lagi, sampai di jarak yang tertentu itu, dia duduk lagi, set, ogah gue, gitu. Waduh, panik lagi si Abraha. Ini gimana caranya sini? Ambil api. Waduh, taruhin api, push, nggak bergerak. Wah nggak apa-apa deh, mendingan
jadi gajah bakar gitu ya, jadi gajah panggang daripada gue jadi gajah ngancurin Ka'bah. Ogah gue duduk kemudian, waduh, panik Abraha. Di saat seperti itu Allah mengirimkan pasukan ababil. Ada dia seribu sekalian datang burung-burung dari berbagai macam penjuru ngancurin pasukannya Abraha. Dan itu subhanallah bawa batunya itu segede kacang. Ada seribu sekalian, segede kacang hijau. Kayak kita bikin bubur kacang hijau tuh, kecil banget batunya itu. Tapi begitu kena ke kepala orang, langsung tinggal tulangnya doang di tanah. Habis ininya, habis dagingnya, habis semua organnya kecuali tulangnya doang di tanah. Kan serem banget ya. Kita jalan rame-rame, asalnya orang semua, begitu mulai di tengah tulang semua. Gimana paniknya coba? Ya Allah, lari tunggang langgang, semuanya menyelamatkan diri, tapi nggak ada yang selamat termasuk Abraha. Nah, buat Abraha nih, waduh, luar biasa ya. Pertama tangannya duluan, tinggal tulang. Habis itu tangan kirinya tinggal tulang. Habis itu kemudian kakinya. Habis itu baru dari atas kemudian tinggal tulang lagi. Faja'alahum ka'asfin. Mereka jadikan orang-orang tersebut seperti daun yang dimakan ulat. Anda pernah lihat daun dimakan ulat? Nah, yang tersisa tinggal tulang-tulangnya daun doang. Seperti itulah. Ada dia serius sekalian yang saya muliakan, maka dihancurkanlah pasukan Abraha, tinggal yang tersisa adalah Ka'bahnya. Dan adik-adik serius sekalian, itu kejadiannya berselang 40 hari dari kejadian tersebut, lahirlah bayi bernama Muhammad. Makanya ketika ditanya, kapan lahirnya Muhammad? Ibunya selalu bilang, pada tahun gajah.